Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kita buat bolu ubi panggang. Jadi ini bolunya enak banget, buatnya simple dan lembut banget ya. Jadi ini aku pakai ubi orange atau ubi kuning. Direbus boleh, dikukus juga boleh. Direbus sampai empuk, kemudian panas-panas dihaluskan aja menggunakan sendok boleh, mau gunakan rolling pin boleh, mau di blender juga boleh. Tapi pakai rolling pin atau pakai sendok aja udah bisa halus ya. Jadi ini dari satu buah ubi yang ukurannya kecil aja. Kemudian aku tambahkan dengan minyak makan, santan. Kenapa aku pakai minyak ya? Karena aku pakai minyak dan aku juga pakai margarin cair. Karena kalau kita pakai minyak, itu moistnya itu akan lebih bertahan lama. Karena penguapannya itu kan lebih lama ya. Kalau margarin dicairkan, kemudian didinginkan biasanya kan mau kering. Jadi lebih enak kalau kita pakai minyak. Ini diaduk rata aja dengan ubi yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian masukin juga margarin yang sudah dicairkan. Jadi untuk mencairkan margarin itu jangan sampai terlalu lama, jangan sampai terjadi pemisahan minyak dan airnya. Itu untuk mencegah supaya bolu kita jangan bantet ya. Jadi ini diaduk rata lagi. Jadi ini juga bisa mencegah bantetnya ya. Kemudian masukkan kental manis. Kental manisnya untuk resepnya nanti akan aku sharekan di bagian deskripsi. Jadi ikuti aja video ini dari awal sampai akhirnya. Jadi ini simple banget ya buatnya. Jangan lupa ovennya udah dipanasi dengan suhu 170 derajat Celcius. Oke, ini diaduk semua. Setelah ini tercampur dengan rata, ini kita sisihkan dan kita siapkan telur dan gula dan bahan-bahan yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini disisihkan aja ya, supaya lebih gampang kerja. Untuk bahan keringnya kita ayak dulu. Oke, untuk bahan keringnya aku pakai tepung terigu yang pro sedang 160 gram. Kemudian aku juga tambahkan dengan 20 gram tepung tapioka. Kalau nggak ada tepung tapioka, mau gantikan dengan tepung maizena boleh ya. Kalau mau di skip juga bisa. Oke, ini kita ayak dan aku juga akan tambahkan setengah sendok teh baking powder. Ini dicampur semua kemudian diayak. Untuk telurnya aku pakai 5 butir telur utuh ya. Karena aku pakai loyang yang 22 yang lumayan tinggi. Kemudian untuk gula pasirnya aku pakai 145 gram. Menurut aku sih udah cukup manisnya. Jadi jangan terlalu manis juga. Setengah sendok teh TBM atau emulsifier. Dikocok atau dimixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan ini menjadi pucat, kental, dan mengembang. Jadi usahakan pakai telur yang lebih fresh ya. Jadi ini kira-kira adonannya udah seperti ini. Kita masukkan bahan kering dan bahan cairnya secara bergantian. Jadi ini caranya menurut aku sih resiko untuk bantet atau resiko untuk adonannya turun itu lebih kecil ya. Yang penting kita saat kita mengaduk ini dengan teknik aduk balik ringan aja,
Jangan terlalu keluar tenaga ya, karena itu akan membuat bolunya menjadi keras. Kenapa? Karena terbentuk gluten, kita nggak mau itu terjadi. Jadi ini masukin bahan basahnya itu secara bertahap, diselingi dengan bahan keringnya. Jadi awalnya dengan bahan cair dulu, setelah dia tercampur kira-kira berapa kali aduk ya, jangan kelamaan, baru kita masukin bahan keringnya ya. Jadi habiskan dulu bahan keringnya, nanti baru sisa bahan basahnya itu, bahan cairnya itu terakhir. Jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lama, karena kita nggak mau adonannya juga turun, kita juga nggak mau adonannya jadi terbentuk glutennya yang menyebabkan bolunya nanti itu akan keras. Pelan-pelan aja. Ini gampang sih sebenarnya untuk homogen ya. Yang pasti bagian bawahnya itu diangkat naik ke atas, jadi tepung itu nggak ngendap di bagian bawah. Oke, aku lanjutkan sampai bahan keringnya ini selesai semua tercampur. Kalau nggak ada ubi orange, mau pakai labu kuning juga bisa ya. Kalau mau pakai ubi ungu juga bisa, cuman bedanya kalau di di labu kuning itu airnya akan lebih banyak. Jadi penggunaan cairannya nanti di santannya itu dikurangi aja. Atau kalau pakai ubi ungu itu biasanya kan teksturnya akan lebih kering ya dibandingkan ubi-ubi yang lainnya. Itu untuk santannya mungkin bisa ditambahin. Oke, ini udah habis tepungnya, aku masukin, kita aduk lagi. Setelah dipastikan tepungnya udah tercampur, masukkan lagi sisa cairan basahnya, lalu diaduk sampai homogen. Cara mengaduknya supaya adonan minyaknya itu nggak ngendap di bawah, biasanya memang penyakitnya itu memang suka di bawah ya, dia mengendapnya karena dia kan berat. Jadi diaduk balik, sesekali bagian tengahnya itu diaduk naik lagi gitu. Jadi sering ada bolu yang bantet seperti bagian ngaret di bagian bawah, itu karena adonan minyaknya itu nggak nyatu sama adonan tepungnya sama telurnya ya. Kali ini aku mau pakai loyang sultan. Loyang ini nggak perlu dioles sebenarnya, tapi karena aku ragu, aku oles tipis-tipis dengan margarin. Ini ukurannya 22 cm diameternya ya. Nah, adonannya ini udah ready, aku mastiin lagi nggak ada yang ngendap lagi, tinggal kita tuangkan ke dalam loyang. Kalau nggak ada loyang sultan, pakai loyang apa aja di rumah boleh. Ingat, dipoles dengan margarin. Mau dikasih tepung boleh, supaya nanti saat keluarkannya itu gampang. Tapi kalau pakai loyang sultan seperti ini, nggak dipoles boleh, mau dipoles juga boleh, karena nanti saat mengeluarkannya itu dia akan meluncur dengan lancar gitu ya. Tuh, ini adonannya sampai di sini, jadi nanti mengembang sedikit akan lebih tinggi seperti ini. Ovennya udah ready, udah panas, akan aku masukkan ke dalam oven, kita panggang kurang lebih sekitar 35 menit, tapi tergantung dengan oven kita masing-masing, dipelajari aja. Ini digeprek-geprek dulu. Oke, kita intip dulu, tuh mulai mengembang. Ini aku pakai suhu 170 derajat Celcius ya. Api bawah dulu, nanti baru api atas bawah. Yeay, ini sudah selesai bolunya, tinggal kita keluarkan. Itu dia kelebihan pakai
loyang sultan ya. Ini cakep banget motifnya, aku seneng, dan tingginya lumayan enak. Oke, ini enak banget untuk ke sajian lebaran nanti, boleh ya, untuk buka puasa juga bisa ya, untuk hantaran juga bisa ya. Untuk bagian dalamnya seperti ini.